Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Tiga bulan penuh Sahbudin bekerja siang malam untuk mempersiapkan keberangkatannya. Seperti anjuran Asmar, dia mengajukan lamaran untuk menjadi mahasiswa di Department of Sociology Harvard University. 3 minggu kemudian datang balasan dari Harvard. Dia ditolak. Harvard hanya bersedia menerima Sahbudin sebagai special student. Itu pun kalau ada seorang profesor Harvard yang bersedia menjadi sponsornya. Sahbudin menghubungi rekan-rekannya yang pernah belajar di Amerika, menanyakan kemungkinan program special student dan profesor yang kira-kira mau menjadi sponsornya. Program special student adalah program non-degree, jadi tidak untuk mendapat gelar apapun. Tapi hasil yang didapat bisa diperhitungkan bila yang bersangkutan melamar program gelar. Secara kebetulan, Sahbudin bertemu dengan Afid di YIIS, seorang doktor keluaran Harvard yang baru saja pulang ke tanah air. Dari Afid, dia mendapat banyak petunjuk-petunjuk yang berharga. Profesor Johann Martin Littbach mungkin bersedia menjadi sponsor Sahbudin. Segera Sahbudin mengetik surat untuk Profesor Littbach, disertai dengan kopi artikel-artikel yang pernah ditulisnya, dikirimnya dengan pos kilat. Jawaban dari Profesor Littbach datang cepat dan amat menggembirakan. Sang profesor tidak keberatan menjadi sponsor Sahbudin, malahan menyuruhnya secepat mungkin datang ke Cambridge, sebab sebulan lagi kuliah sudah akan dimulai. Sejak Mutia tidak ada di rumah, Nyonya Yuhnidar tinggal bersama Sahbudin. Rumahnya sendiri ditunggui seorang kemenakan yang kebetulan ikut menumpang. Ibu itu sekarang lebih banyak diam, membiarkan keadaan berjalan seperti yang dikehendaki Sahbudin. Pada saat-saat Sahbudin berada di rumah, dia berusaha memberikan perhatian sepenuhnya, mengurus keperluan Sahbudin dan menyiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Ketiadaan Mutia dan anak-anak justru mendatangkan kebaikan bagi Sahbudin. Dia merasa tenang dan dapat mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk mempersiapkan diri. Sahbudin sengaja tidak mengatakan apa-apa pada ibunya. Dia ingin pamit nanti pada saat terakhir menjelang keberangkatannya. Dan ketika 10 hari sebelum berangkat, Sahbudin minta doa restu pada ibunya. Wanita yang dalam beberapa bulan terakhir kelihatan jauh lebih tua itu terkejut dan kebingungan. Pengalaman mendatangi Widati menjadi pelajaran yang diingatnya terus. Tetapi dia pun tidak dapat berdiam diri melihat keadaan rumah tangga anaknya yang tidak berketentuan. Bagaimanapun, Mutia masih istri Sahbudin, dan Astari serta Lucia adalah darah daging yang tak mungkin dipisahkan. Karena itu, pada suatu kesempatan yang dirasanya tepat, dengan hati-hati Nyonya Yuhnidar minta izin pada Sahbudin untuk memberitahu Mutia akan keberangkatannya. Beberapa lama Sahbudin berdiam diri, tidak segera menjawab permintaan ibunya.
Lalu dengan datar dia mengambil keputusan. Kalau hanya sekedar memberitahu, saya rasa itu terserah ibu. Tetapi saya harap ibu mengerti, Mutia menaruh perhatian atau tidak akan mempengaruhi apa yang akan saya lakukan. Ibu tahu, Nak. Seminggu menjelang keberangkatannya, sekali lagi Sahbudin duduk di ruang tamu Asmar dengan wajah bimbang. Sekali ini, Nining ikut menemui sambil memangku anak keduanya yang baru berumur 3 tahun. Aku ingin menemui dia sebelum berangkat. Sahbudin minta pertimbangan. Asmar tidak cepat menjawab. Apakah itu tidak hanya akan membuka kembali luka hatinya? Akhirnya dia berkata dengan ragu-ragu. Aku kira tidak. Kita semua kenal Widati. Kita tahu bagaimana kepribadiannya. Lagi pula, tanpa kau kunjungi pun, dia toh selalu mengingatmu. Kupikir kau malahan akan mendapat restu dari dia, Mas Bud. Nining berpendapat lain. Asmar mengangguk-angguk. Aku sependapat dengan istriku. Akhirnya dia malahan meninggalkan pendapatnya sendiri. Aku pun berpikir begitu. Sahbudin menguatkan. Setidak-tidaknya, aku akan berangkat dengan tenang setelah minta diri padanya. Kapan kau akan pergi? Asmar bertanya. Kurasa 2 hari ini aku punya waktu yang baik. Asmar mengangguk. Sampaikan salam kami padanya, juga untuk anak-anaknya. Asmar dan Nining mengantar Sahbudin sampai ke pintu halaman. Dan baru beranjak setelah mobil Sahbudin tidak kelihatan lagi. Kalau saja aku menjadi istri Sahbudin, betapa aku ingin mencintai dan membahagiakan hidupnya, kata Nining sambil menapaki kerikil di halaman rumah. Asmar menoleh pada istrinya. Rasanya aku cemburu mendengar kata-katamu, katanya dengan senyum. Nining menoleh pada Asmar dengan cepat, lalu tersenyum melihat senyum Asmar. Digayutkannya lengannya ke lengan Asmar. Betapa bahagianya kita bukan, Mas? Iya, betapa bahagianya kita. Tapi aku tetap merasa prihatin, sebab saudara kita tidak bahagia. Mudah-mudahan dia berbahagia setelah berada di lingkungan dan suasana yang baru nanti. Kau sungguh tidak kecewa tidak jadi ke Amerika? Mas, aku lebih kecewa kalau tidak bisa membantu sahabat kita. Asmar menatap Nining dengan senyum bangga. Alangkah tinggi nilai seorang sahabat. Sahbudin merasa bahagia sekali melihat wajah Widati telah kembali bening. Dia selalu menemukan telaga tiap kali menatap wajah itu. Sekaligus juga api yang mengopak semangatnya. Aku ikut gembira Mas Bud memperoleh kesempatan begitu bagus. Kalau boleh jujur, aku iri tidak mendapat kesempatan serupa, kata Widati dengan senyum. Sahbudin tersenyum. Hanya belum saatnya saja. Lagi pula aku khawatir kalau kau mendapat kesempatan belajar ke luar negeri, akhirnya orang malah akan takut menyebut namamu karena terlalu banyak gelar yang harus dicantumkan. Widati tertawa. Dia tak pernah merasa dirinya pandai, hanya sering bernasib baik. Dia merasa Tuhan memang cinta padanya. Dan
jodohku akan semakin terbirit-birit, sambungnya. Aku berharap ada seorang profesor yang cukup muda untukmu, kata Sahbudin bersungguh-sungguh. Widati memandang Sahbudin dengan tenang. Senyum tidak hilang dari wajahnya. Tetapi Sahbudin tahu, apa yang dikatakannya bukanlah apa yang menjadi pikiran Widati. Aku ingin minta restumu, Widati. Bekalilah aku dengan kemuliaan dan kebesaran jiwamu. Sahbudin memegang kedua belah tangan Widati, menatap dalam-dalam matanya yang bening. Bulu mata Widati bergerak-gerak. Matanya merunduk, memandangi tangan Sahbudin yang menggenggam tangannya. Sampai kapanpun, kemanapun, aku mengantarmu dengan cinta kasihku, Mas. Bisiknya tanpa mengangkat muka. Sahbudin mengangkat tangan Widati, menciumnya dengan lembut. Lalu begitu saja kepalanya sudah berada di pangkuan Widati. Dulu, lebih 10 tahun lalu, kepala itu selalu jatuh ke pangkuan Widati bila Sahbudin telah tak sanggup lagi mengatasi kemelut perasaannya. Bila dia merasa menjadi anak kecil yang butuh perlindungan dan penghiburan. Sekarang, pada kematangan usianya yang 40, ternyata Sahbudin belum berubah. Widati merenungi hitam rambut yang ada di pangkuannya, menyelusupkan jemari-jemarinya dan mengelusnya dengan lembut. Seperti dulu, sekarang pun dia tahu bahwa saat itu dia bukanlah seorang kekasih yang boleh bermanja, tetapi lebih seorang ibu bagi Sahbudin. Hanya dulu dia memerankannya dengan damai. Sekarang dia hampir-hampir tak sanggup karena hatinya sendiri sudah lebih dulu berkeping-keping. Perlahan Widati mengangkat bahu Sahbudin, ditegakkannya di depannya. Mereka berpandangan dalam diam. Kedua belah tangan Widati berada di bahu Sahbudin, lunak dan hangat. Kita tidak boleh menuruti keinginan hati semata-mata, Mas. Ada aturan dan larangan-larangan yang harus kita patuhi kalau kita masih ingin dihormati orang lain. Tetapi sekali ini, untuk melepas keberangkatanmu, biarlah kita lupakan dunia dan segala aturan-aturannya. Bisiknya perlahan. Lalu, dengan kelembutan yang meruntuhkan hati, diciumnya mata Sahbudin, hidung dan bibirnya. Sahbudin merengkuh bahu Widati, dibenamkannya ke dadanya. Begitu lama dia tak merasa sentuhan selembut itu, sentuhan khas Widati. Dan sekarang, dambanya menderasi segenap detak jantung dan aliran darah di tubuhnya. Sesudah ini, kita tidak akan bertemu lagi, bukan, Mas? Bisik Widati di bahu Sahbudin. Antara harapan dan kesadaran bahwa harapan itu tidak semestinya ada. Sahbudin memerlukan waktu lama untuk menjawab. Sebaiknya kita memang tidak merencanakan pertemuan sesudah ini, Widati. Ini pertemuan kita yang terakhir. Kecuali Tuhan mempertemukan kita lagi dalam kesempatan yang tidak kita ketahui. Sahbudin berhenti untuk meredakan sakit yang menggigit tenggorokannya. Tapi sakit itu justru bertambah sebab bahunya basah oleh air mata Widati. Seperti kau katakan, Widati,
Kita harus mematuhi aturan-aturan dunia kalau masih ingin dihormati orang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita untuk bertemu. Tetapi kalau kita menurutkan hati, aku hanya akan menjadi seorang suami yang menyeleweng, dan kau perusak rumah tangga orang. Cinta kita menjadi hina dan tak berharga. Kita tidak menginginkan itu, bukan? Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.